Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di dunia ini, ada orang-orang yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kelebihan. Ada di antara kita yang diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada juga yang kekurangan. Nah, di dalam hidup ini, perjuangan seorang muslim adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang dimilikinya. Sebagai seorang yang memiliki kelebihan harta, maka ini adalah ladang amal buatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia gunakan hartanya tersebut untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membantu saudara-saudaranya yang masih kekurangan. Bahkan apabila seseorang dia infakkan hartanya, maka tidak akan dikurangi. Hartanya tersebut tidak akan berkurang. Ma naqasat shadaqatun min mal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta yang disedekahkan, harta yang diinfakkan, dia tidak akan berkurang. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa saja yang kamu infakkan, apa saja yang kamu berikan, Allah akan ganti. Wa huwa khairur razikin. Dan Allah adalah sebaik-baik Rabb yang Maha Pemberi rezeki. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang terdahulu, mereka mencari surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang mereka miliki. Yang memiliki harta dengan hartanya, yang memiliki ilmu dengan ilmunya, yang memiliki tenaga dengan tenaganya. Mari kita sebagai seorang muslim, apabila diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita gunakan harta tersebut untuk menjadikan kita mendapat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jadikan itu adalah ladang amal yang besar yang akan mengalir pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin." Apabila seorang hamba telah meninggal dunia, telah wafat, maka hanya 3 yang mengikutinya. Yang pertama ialah shadaqatin jariyah, sedekah yang mengalir terus pahalanya. Banyak cara untuk kita bisa membantu orang-orang yang memiliki kekurangan harta. Kita berikan mereka makanan, kita cukupkan mereka dengan pakaian dan lain sebagainya. Bahkan di dalam surat Al-Insan, Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui harta. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka orang-orang yang memberikan makanan yang dicintainya kepada orang-orang miskin, orang-orang yatim dan orang-orang yang tawan. Innama nut'imukum liwajhillah. Dan mereka juga tatkala memberi tersebut hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Ketika mereka memberi, mereka tidak berharap balasan dari orang yang diberi. La nuridu minkum jaza, tidak mengharapkan balasan wala syukura, dan rasa syukur mereka. Mereka hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perhatikan betapa besar pahala orang-orang yang mensedekahkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Permisalan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sebuah benih. Benih tersebut menumbuhkan 7 bulir, dan dari 7 bulir tersebut menjadi 100 biji. Terus Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala orang-orang yang bersedekah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas rezekinya, maha luas. Maka mari kita mencari surga Allah Subhanahu wa taala dengan kemampuan kita. Yang dibeli rezeki, lebih kita gunakan rezeki tersebut untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi kekuatan, kita jadikan kekuatan tersebut untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Yang diberi ilmu, kita berdakwah untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.